Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5D, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penelitian survei. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Adapun anggota dari kelompok kami, ada Farah Yulistia, Opi Reani, Rahmat Hidayat, dan Zulfa Amalia. Yang pertama, mengenai pengertian penelitian survei. Menurut Raihan, penelitian survei adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya campur tangan peneliti, sehingga diperoleh fakta dari fenomena yang ada. Penelitian ini ditujukan pada individu dari suatu populasi yang telah dijadikan sampel. Kemudian Priyono menyatakan bahwa penelitian survei merupakan suatu penelitian yang instrumen penelitiannya berupa kuesioner dan dalam pelaksanaannya, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. Selanjutnya, menurut Fajar Rajani, penelitian survei merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Kristanto menyatakan bahwa penelitian survei adalah suatu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data yang terjadi di masa lampau atau saat ini, baik itu mengenai pendapat, keyakinan, perilaku, karakteristik, hubungan variabel, atau untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel psikologis dan sosiologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Dan teknik pengumpulan datanya melalui pengamatan, baik itu menggunakan kuesioner atau wawancara. Dan hasil penelitiannya ini bisa digeneralisasikan. Nah, dari pengertian penelitian survei tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian survei adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai hubungan dua variabel atau lebih, fakta dari fenomena yang ada, dan lain-lain, dengan instrumen penelitiannya berupa kuesioner atau wawancara. Selanjutnya, tujuan penelitian survei. Menurut Suhartono, penelitian survei diklasifikasikan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, penelitian survei bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu hal. Dan yang kedua, penelitian survei bertujuan untuk melakukan analisis. Sedangkan menurut Masri Singarimbun, tujuan survei ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk mengumpulkan data secara sederhana, dan yang kedua untuk menerangkan atau menjelaskan suatu fenomena yang terjadi baik saat ini atau masa lampau. Kemudian karakteristik penelitian survei. Dalam proses penelitiannya, penelitian survei ini memiliki sifat-sifat yang khas. Adapun karakteristik penelitian survei menurut Fajar Rajani diantaranya logis. Penelitian survei dilakukan dengan menggunakan prosedur berpikir yang logis atau rasional dan harus dalam tatanan yang natural, apa adanya, serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, deterministik. Nah, deterministik ini sebagai konsekuensi dari cara berpikir logis tadi. Penelitian survei harus menentukan kerangka berpikir terlebih dahulu dan harus membangun hipotesis untuk dibuktikan pada saat penelitian. Dan yang ketiga, general. Penelitian ini bersifat umum, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Yang keempat, parsimonius. Penelitian survei ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan
tidak banyak mengeluarkan biaya dalam proses penelitiannya. Yang terakhir, spesifik. Jadi, permasalahan dalam penelitian survei ini dipilih secara spesifik sesuai dengan topik penelitiannya. Selanjutnya ada macam-macam penelitian survei. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Macam-macam penelitian survei. Di sini ada menurut Amir dan Sartika tahun 2017. Penelitian survei terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama cross-sectional survey. Merupakan informasi dikumpulkan dari sampel yang diambil dari populasi yang telah ditetapkan pada suatu waktu yang sama. Jika seluruh populasi disurvei, maka hal ini disebut sensus. Yang kedua, longitudinal survey. Merupakan informasi dikumpulkan di waktu yang berbeda untuk mempelajari perubahan pada populasi. Terdapat 3 model survei longitudinal yang digunakan di antaranya. Yang pertama, trend studies, menyurvei sampel yang berbeda di mana individu dalam populasi dapat berubah di waktu yang berbeda. Yang kedua, cohort studies, menyurvei sampel yang anggota populasinya tidak berubah. Yang ketiga, panel studies, sampel tidak berubah selama survei berlangsung. Selanjutnya ngebahas tentang metode dalam penelitian survei. Di sini ada menurut Jogianto pada Maidiana tahun 2021. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian survei. Di antaranya yang pertama, Mill survey. Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup praktis karena penelitian hanya perlu mengirimkan kuesioner kepada responden melalui email. Yang kedua, personal interview. Merupakan teknik yang melibatkan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Yang ketiga, internet interview. Biasanya kuesioner terbentuk link form yang mampu diakses oleh siapa saja. Yang keempat, focus group. Merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Selanjutnya ngebahas tentang langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama, membentuk hipotesis awal, menentukan jenis survei yang akan dilakukan melalui surat elektronik, wawancara, atau telepon. Membuat pertanyaan-pertanyaan, menentukan kategori dari responden, dan menentukan setting penelitian. Yang kedua, merencanakan cara untuk merekam data dan melakukan pengujian awal terhadap instrumen survei. Ketiga, menentukan target populasi responden yang akan disurvei, membuat kerangka sampel survei, menentukan besarnya sampel, dan memilih sampel. Yang keempat, menentukan lokasi responden, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data. Yang kelima, memasukkan data ke komputer, mengecek ulang data yang telah dimasukkan, dan membuat analisis statistik data. Keenam, menjelaskan metode yang digunakan dan menjabarkan hasil pertemuan untuk mendapatkan kritik, serta melakukan evaluasi. Selanjutnya ngebahas tentang jenis-jenis penelitian survei. Di sini ada menurut Muhadjir tahun 2002, halaman 63. Ada 2 macam jenis penelitian survei, yaitu yang pertama, survei untuk memperoleh data dasar guna memperoleh gambaran umum yang bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik, misalnya sensus. Yang kedua, survei yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan publiknya, misalnya prediksi suara pemilihan presiden. Yang pertama, mengungkapkan fakta. Yang kedua, mengungkapkan efek suka tak suka. Selain itu juga ada menurut Irawan Soehartono tahun 2000, halaman 54. Jenis-jenis survei yaitu yang pertama, sampel survei.
survei yang dilakukan pada sebagai populasi atau sampel. Yang kedua, ratio, survei yang akan dilakukan pada seluruh anggota populasi. Yang ketiga, public opinion poll, survei yang mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu topik pendapat umum, misalnya sikap terhadap anak jalan. Yang keempat, cross-sectional survey, survei yang membandingkan dua kelompok orang atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. 5. Survei longitudinal, survei yang akan melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Yang selanjutnya ada sampel dalam penelitian survei. Yang pertama ada simple random sample. Pengambilan sampel secara acak sederhana menghendaki masing-masing unit dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, random sample. Teknik random sample pada hakikatnya sama dengan teknik simple random sample. Random sample biasanya dilakukan dengan cara diundi, namun unit yang sudah diundi bisa kembali. Random sample pada pelaksanaannya bisa menggunakan lotre undian atau tabel random. Yang ketiga, systematic sample. Systematic sample dilakukan dengan cara membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Hasilnya adalah interval sample. Selanjutnya, stratified sampling. Pelaksanaan pengambilan sampel dengan stratified mula-mula menetapkan unit-unit anggota populasi dalam bentuk strata yang didasarkan pada karakteristik umum dari anggota-anggota populasi yang berbeda-beda. Setiap unit yang mempunyai karakteristik umum yang sama dikelompokkan pada satu strata, kemudian dari masyarakat masing-masing strata diambil sampel yang mewakilinya. Selanjutnya ada convenience sampling. Teknik sampling ini memilih sampel yang aksesibilitasnya kepada peneliti cukup dekat, sehingga teknik ini cukup subjektif. Peneliti hanya akan mengajukan pertanyaan survei kepada orang-orang terdekatnya seperti teman, kerabat, keluarga, atau kolega. Selanjutnya ada cluster sampling. Pada teknik ini, sampel bukan terdiri dari unit individu, tetapi terdiri dari kelompok atau gugusan. Pengambilan sampel secara gugus, peneliti tidak mendaftar semua anggota atau unit yang ada di dalam populasi, melainkan cukup mendaftar banyaknya kelompok atau gugus yang ada di dalam populasi itu. Kemudian mengambil sampel berdasarkan gugus-gugus tersebut. Selanjutnya ada probability proportional size PPS sampling. Sampling with probability proportional to size PPS adalah suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran. Ukuran yang dimaksud adalah informasi tambahan atau auxiliary information yang dipertimbangkan sebagai dasar penarikan sampel dan memiliki korelasi yang erat dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang terakhir adalah multi-stage sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan berdasarkan tingkat wilayah secara bertahap. Hal ini memungkinkan untuk dilaksanakan bila populasi terdiri dari bermacam-macam tingkat wilayah. Pelaksanaannya dengan membagi wilayah ke populasi dalam sub-sub wilayah dan tiap subwilayah dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pengambilan sampel semacam ini sering disebut area sampling atau pengambilan sampel menurut wilayah. Selanjutnya, unsur-unsur penelitian survei. Yang pertama ada konsep. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian adalah menghubungkan teori observasi antara abstraksi dengan realitas. Selanjutnya ada proposisi. Dalam ilmu sosial, realitas sosial biasanya diabstraksikan sebagai hubungan antara dua konsep. Nah, hubungan yang logis antara dua konsep ini disebut proposisi. Untuk analisa sederhana, suatu realitas sosial dapat digambarkan sebagai satu proposisi. Untuk analisa yang lebih kompleks,
Realitas sosial sering digambarkan sebagai beberapa hubungan antar konsep atau proposisi. Yang ketiga yaitu teori. Unsur penelitian yang mempunyai peranan utama adalah teori, karena dengan unsur ini peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian penelitian ilmiah. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Selanjutnya, variabel. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Dalam penelitian, dikenal dua bentuk variabel, yaitu variabel kategorikal atau categorical variable dan variabel berkesinambungan atau continuous variable. Variabel kategorikal adalah variabel yang membagi responden menjadi dua kategori atau beberapa kategori. Variabel yang terdiri dari dua kategori disebut variabel dikotomi, contohnya jenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan variabel yang memiliki banyak variabel disebut variabel politomi, contohnya tidak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Variabel berkesinambungan adalah variabel yang nilai-nilainya merupakan suatu skala, baik bersifat ordinal maupun rasio. Selanjutnya ada hipotesa. Teori dan hipotesa adalah seperangkat ilmu yang diperlukan peneliti untuk membuktikan kebenaran dengan cara menerangkan fenomena sosial melalui suatu pengujian secara terkontrol. Dengan demikian, salah satu langkah penting dalam penelitian adalah merumuskan hipotesa yang variabel-variabelnya dapat diukur, sehingga pengujian hipotesa dapat dilakukan secara baik dan sistematis. Selain mencoba untuk menerangkan hubungan-hubungan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial, hipotesa juga merupakan suatu prediksi yang dapat diuji secara empiris. Yang terakhir adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Kelebihan dalam survei. Yang pertama, survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah dan pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Yang keempat, tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana, terutama survei yang dilakukan secara daring. Yang kelima, survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, data pemerintah, berita, dan sebagainya. Kelemahan dalam penelitian. Yang pertama, variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pemilihan kata-kata pada perumusan pertanyaan kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Yang keempat, beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang menurun. Contoh penelitian survei. Contoh penelitian survei yang dimiliki kesamaan dengan penelitian kuantitatif dari 3 jenis hubungannya menurut buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D yang ditulis oleh Sugiono. Yang A, hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang muncul bersamaan. Contoh penelitiannya, yang pertama, hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah sepatu yang terjual. Yang kedua, hubungan antara
tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran. Yang ketiga, hubungan antara payung yang terjual dengan tingkat kejahatan. Yang B itu, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Contoh penelitiannya, yang pertama, pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan di Departemen X. Yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan dan data ruang kantor terhadap efisiensi kerja di Departemen X. Yang C, hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Contoh penelitiannya, yang pertama hubungan antara motivasi dan prestasi, yang kedua hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.